Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Intralaya B. Saya Amanda Putri Berlian. Saya Desi Anggraini. Saya Tri Rahayu. Melalui video ini, kami akan menjelaskan materi biokimia mengenai gen, kromosom, kode genetik, transkripsi, dan translasi. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran agar mampu menguasai materi tentang fondasi saintifik materi gen, kromosom, kode genetik, transkripsi, dan translasi. Prosedur proyek yang pertama, membaca dan memahami materi. Yang kedua, merekam video penjelasan materi yang disampaikan. Yang ketiga, mengedit video. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Secara klasik, gen didefinisikan sebagai bagian dari kromosom yang menentukan atau mempengaruhi satu karakter atau fenotipe, properti yang terlihat seperti warna mata. George Bethlen and Edward Tatum mengusulkan definisi molekuler dari sebuah gen pada tahun 1940. Mereka menyimpulkan bahwa gen adalah segmen materi genetik yang menentukan atau mengkode satu enzim. Hipotesis satu gen, satu enzim. Kemudian konsep ini diperluas menjadi satu gen, satu polipeptida karena banyak gen mengkode protein yang bukan enzim atau untuk satu polipeptida dari protein multisubunit. Kromosom E. coli, salah satu genom prokariotik yang telah diurutkan secara lengkap, adalah molekul DNA sirkular dengan 4.639.221 BP. Pasangan basa ini mengkodekan sekitar 4.300 gen untuk protein dan 115 gen lainnya untuk molekul RNA yang stabil. Di antara eukariota, sekitar 3,2 miliar pasangan basa genom manusia mencakup 30.000 hingga 35.000 gen pada 24 kromosom berbeda. Banyak spesies bakteri hanya memiliki satu kromosom per sel dan dalam hampir semua kasus setiap kromosom hanya berisi satu salinan dan setiap gen. Kromosom. Istilah kromosom digunakan untuk merujuk pada molekul asam nukleat yang merupakan gudang informasi genetik dalam virus bakteri sel eukariotik. Pada sel eukariotik, kromosom mengandung protein histon yang mengikat dan memadatkan struktur molekul DNA. Siklus sel eukariotik menghasilkan perubahan yang mencolok dalam struktur kromosom. Dalam sel eukariotik yang tidak membelah dalam G0 dan sel-sel dalam interfase atau G1, S, dan G2. Bahan kromosom, kromatin, bersifat amorf dan tampaknya tersebar secara acak di bagian-bagian tertentu dari nukleus. Pada fase 5 interfase DNA dalam keadaan amorf ini bereplikasi. Setiap kromosom menghasilkan dua anak kromosom disebut kromatin anak yang tetap berhubungan satu sama lain. Setelah replikasi selesai, kromosom menjadi jauh lebih padat selama profase mitosis, mengambil bentuk sejumlah spesies spesifik dari pasangan kromatin. Kode genetik atau kodon. Kode genetik didefinisikan sebagai hubungan antara urutan nukleotida dalam DNA atau transkrip RNA-nya dan urutan asam amino dalam protein. Setiap deretan 3 basa atau triplet kodon pada mRNA mengkode satu asam amino spesifik. Terdapat 4 basa nukleotida, yaitu basa U, C, A, dan G, sehingga terdapat 64 kode genetik atau kodon yang akan diterjemahkan menjadi 20 asam amino. Kode genetik mengalami redundansi, yang artinya satu jenis asam amino dapat dikode oleh lebih dari satu triplet kodon. Beberapa kodon memiliki fungsi khusus, yaitu kodon AUG merupakan kodon inisiasi atau awal dari suatu polipeptida, dan AUG juga mengkode asam amino metionin dalam polipeptida. Kodon UAA, UAG, dan UGA tidak menentukan asam amino apapun, yaitu kodon terminasi atau stop kodon. Tabel kode genetik atau kodon yang ada pada mRNA. Terdapat kelompok basa pertama, basa kedua, dan basa ketiga. Terdiri dari 64 kodon, yaitu 61 kodon sebagai penentu asam amino dan 3 kodon yang tidak membentuk asam amino.
Cara membaca tabel codon. Sebagai contoh, pada mRNA ada AUG, UCU, GAC, UGA. Codon bahasa pertama yaitu AUG. A sebagai bahasa pertama, U sebagai bahasa kedua, G sebagai bahasa ketiga, sehingga dapat dilihat bahwa bahasa AUG merupakan asam amino metionin. Bahasa kedua yaitu UCU. U sebagai bahasa pertama, C sebagai bahasa kedua, U sebagai bahasa ketiga, merupakan asam amino serin. Ketiga yaitu GAC, G sebagai bahasa pertama, A sebagai bahasa kedua, dan C sebagai bahasa ketiga merupakan asam amino asparagin. Yang terakhir yaitu bahasa UGA, U sebagai bahasa pertama, G sebagai bahasa kedua, dan A sebagai bahasa ketiga merupakan codon stop. Transkripsi. Transkripsi merupakan sintesis RNA dari salah satu rantai DNA, yaitu rantai cetakan yang disebut sense, sedangkan pasangan rantai DNA-nya disebut rantai antisense, terjadi di dalam inti sel. Translasi. Sebuah mRNA mengandung serangkaian kode genetik atau kodon yang berinteraksi dengan antikodon aminoasil tRNA sehingga serangkaian asam amino yang sesuai digabungkan ke dalam rantai polipeptida. Ribosom menyediakan lingkungan untuk mengontrol interaksi antara mRNA dan aminoasil tRNA. Ribosom berperilaku seperti pabrik migrasi kecil yang berjalan di sepanjang template yang terlibat dalam siklus cepat sintesis ikatan peptida. Biosintesis protein terjadi dalam 5 tahap. Tahap yang pertama, aktivasi asam amino untuk sintesis polipeptida dengan urutan yang ditentukan. 2 persyaratan harus dipenuhi. 1. Gugus karboksil dari setiap asam amino harus diaktifkan untuk memfasilitasi pembentukan ikatan peptida. Dan 2. Sebuah tautan harus dibuat antara setiap asam amino baru dan informasi dalam mRNA yang mengkodenya. Tahap 2. Inisiasi mRNA yang membawa kode genetik atau kodon berikatan dengan subunit ribosom yang lebih kecil dan aminoasil tRNA atau antikodon yang akan memulai membacanya. Tahap 3. Pemajangan polipeptida atau elongasi yang baru berbentuk diperpanjang dengan ikatan kovalen atau peptida. Unit asam amino berturut-turut, masing-masing dibawa ke ribosom dan diposisikan dengan benar oleh tRNA-nya yang berpasangan dengan kodon yang sesuai di mRNA. Tahap 4. Terminasi dan pelepasan penyelesaian rantai polipeptida ditandai oleh kodon terminasi atau UAA, UGA, UAG dalam mRNA. Polipeptida baru dilepaskan dari ribosom, dibantu oleh protein yang disebut faktor pelepasan. Tahap 5. Pelipatan atau folding, dan pemprosesan pasca translasi untuk mencapai bentuk atau konformasi biologis aktifnya. Polipeptida baru harus terlipat menjadi konformasi 3 dimensi yang tepat. Kesimpulan. Gen merupakan kesatuan terkecil di dalam sel yang membawa sifat keturunan. DNA merupakan struktur berbentuk heliks ganda di dalam kromosom. Kromosom merupakan inti sel yang berisi struktur makromolekul dari DNA. Ketiganya memiliki hubungan serta fungsi dan peranan yang saling berkaitan. Untuk mengekspresikan gen terdapat 2 tahapan, yakni transkripsi dan translasi.